Kita mengalami krisis sebenarnya. Ya. Sejak tahun 98 sampai hari ini sebenarnya kita mengalami krisis. Maka cara yang terbaik adalah pulang ke rumah sejarah. Nation dimulai dari aksara, Bang. Ya, ya. Dari literasi. Mayoritas pendiri bangsa kita itu pembaca buku, Bang. Jadi republik ini didirikan oleh para pembaca buku. Tapi yang mewariskannya itu nggak punya cerita dengan buku. Paling Ya, jauh buku rekening, Bang. Kan orang selalu bilang, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Tapi kalimat belakangnya kan nggak pernah dicatat dilanjutkan, orangnya. Bang. Jas merah itu ya? Iya, kalimat belakangnya itu jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Atau kalau kalian meninggalkan sejarah, kalian akan menjadi persis monyet di dalam gelap. Kalau kita tarik sejarah yang panjang 76 tahun ini kan, walaupun belum terbuka semua peristiwa-peristiwa sejarah, baik itu perdebatan pemikiran maupun perbedaan pandangan antara tokoh-tokoh kita ya, yang banyak menimbulkan peristiwa sejarah penting bangsa kita, yang dipertanyakan oleh banyak kalangan, pemikir-pemikir bangsa kita, kalangan intelektual ya. Kok bangsa kita ini dari sudut pemikiran ya, kebudayaan belum begitu maju ke depan ya. Memang pembangunan kita secara material oke. Infrastruktur kita oke ya, secara makroekonomi kita oke. Tapi kualitas pertumbuhan ini kan belum merefleksikan cita-cita proklamasi mengenai keadilan ya, pemerataan sebagaimana yang tercermin dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Kemajuan intelektual kita tidak begitu menggembirakan ya, walaupun kita sudah masuk ke era demokrasi. Sebagai pemikir sejarah dan kebudayaan, ini apa yang membuat situasi itu terjadi gitu, gimana Buat kita saya ingin? pertama, buat saya tuh Bang, krisis kita mengalami krisis sebenarnya. Ya. Sejak tahun 98 sampai hari ini sebenarnya kita mengalami krisis. Dan krisis kita itu krisis nilai, Bang. Jadi buat saya orang sejarah, ketika terjadi krisis nilai, maka cara yang terbaik adalah pulang ke rumah sejarah. Untuk menemukan kembali apa itu Indonesia. Hari ini kan kita nggak paham gimana sih cara jadi orang Indonesia. Kayak Abang bilang tadi gitu ya. Ya kita maju, pertumbuhan apa, tapi kok nggak berimplikasi pada cita-cita kita merdeka. Artinya kita tidak mengerti cara kita bagaimana harusnya menjadi orang Indonesia. Dalam konteks ini sumber keteladanan. Nah, Mas Yudi kan suka menulis berulang-ulang sampai bosen ya. Untungnya dia nggak bosen-bosen gitu. Mengingatkan tentang krisis keteladanan yang sebenarnya dia mau ngomong ini krisis nilai begitu. Sehingga sampai ngomong bilang kalau kita susah cari keteladanan pada yang hidup, kita pulang ke rumah sejarah hidupan yang udah mati, kata dia gitu. Jadi itu menjelaskan menurut saya. Mas Yudi juga menjawab bahwa caranya adalah pulang ke rumah sejarah, menemukan kembali orang-orang Indonesia pertama, kedua. Belajar dari Soekarno, belajar dari Hatta, belajar dari Tamrin, belajar dari Tan Malaka. Kita bisa memilih karena kita banyak sumber keteladanan dalam sejarah. Tapi kalau hari ini kita mencari sumber keteladanan dari Jaksa Agung, tahu-tahu ketangkep. Kan susah, Bang. Iya. Nah, itulah problemnya hari ini, banyak orang pangkat-pangkat tinggi-tinggi, gelarnya berlapis-lapis gitu. Dulu cuma lulusan HBS, ELS begitu ya. Insinyur seperti Soekarno begitu. Tapi ada juga yang doktor seperti Hatta begitu ya. Tapi mereka punya kualitas etik dan moral, punya patsun gitu kalau istilahnya siapa, Pak Nurholis Majid ya.
punya virtue gitu loh, punya nilai begitu. Hari ini kan kita susah, Bang. Standar etik ya, memang sudah. Nah, itu problemnya, Bang. Kita maju, tapi akhirnya kita mengalami involusi. Maju, tapi tidak berkualitas. Ya? Involusi. Involusi nilai. Akhirnya kita jalan di tempat. Nah, ini problemnya. Karena apa? Karena kita tidak punya nilai. Karena itu saya katakan krisis nih kita nih, krisis nilai. Ya, dan caranya cuma satu, pulang ke rumah sejarah. Nah, cara pulang misalnya, ke rumah, silakan. Misalnya, kalau kita baca amandemen Undang-Undang Dasar begitu, itu kita stres, Bang. Karena apa? Seperti yang saya katakan, bahwa tidak punya koneksi ke ruh perdebatan di dalam BPUPK. Karena tidak ada satupun yang bisa mengakses sebenarnya naskahnya seperti apa. Dan naskah yang ada aja nggak dibaca, Bang. Jadi bagaimana dia bisa mengerti bahwa orang setara menteri itu di dalam perundang-undangan kita itu dianggap statesman. Negarawan, bayangin, Bang. Menteri itu negarawan, Bang. Iya, iya. Tapi ada menteri yang tiba-tiba ngomong, sekarang udah hampir 2 tahun pandemi, kita baru ngerti caranya adalah dengan tracing. Kan astaga. Ya, itu gimana itu, Bang, moralnya kayak gitu. Ya, itu buat saya tuh, kita bisa menemukan banyak hal. Ada menteri yang ngomong, nanti saya buang ke Irian begitu. Itu kan mengingatkan saya pada orang-orang sejarah pada Gubernur Jenderal Diong. Iya, iya, iya. Dengan Bovendigul. Kalau macam-macam saya eksorbitan rechten kamu. Iya. Sikit salah Bovendigul. Kayak gini kan, iya, ini kan kayak gini. Gimana ya, Bang, kita punya pejabat gitu ya, yang enggak mencerminkan pemahaman dengan apa yang disebut dalam konstitusi kita, dia itu statesman gitu. Dia itu negarawan. Jadi kalau lu belum jadi negarawan, baik mundur. Cari orang yang beneran negarawan. Jangan, ini jatah rakyat bukan hanya dikentit, dirampok. Iya. Bansos kan kayak gitu-gitu loh, Bang. Dalam masa yang kayak begini gitu loh. Nah dulu waktu krisis, Bang, tahun 30, itu Tamrin itu bicara, Bang, keras sekali di Foxcrat itu. Bilang, dalam situasi yang begini menderita, yang kalian selamatkan justru keselamatan kalian dengan memotong keselamatan untuk orang banyak, orang kecil yang nasibnya itu paling riskan terhadap risiko krisis. Nah, ini yang begini-begini kan kita harus kenal, Bang, harus jadi virtue di tiap level kehidupan lah. Elit begitu. Iya. Nah, kalau kita ngomongin dekat 17 kan kita jadi sedih, Bang, karena kita bahkan orang Jepang kayak Maeda tuh ngerti virtue itu. Jadi memang kita kan 76 tahun ini kan merdeka ini perlu tentu refleksi kan, melakukan perenungan, evaluasi gitu. Gimana kok degradasi keteladanan, nilai ini kok menyusut betul ya. Rasa semangat gotong royong rontok ya. Kemudian tadi sifat negarawan tadi kan sudah hilang. Dan ini kan bukan saja karena kita lupa sejarah, tapi memang piranti untuk menyiapkan lompatan mengerti sejarah itu kan juga blur. Misalnya literasi kita rendah ya, dan itu sudah hasil penelitian kita nomor 60 gitu loh. Sebenarnya keliru, Bang. Keliru gimana? Itu keliru itu, Bang, kalau dibilang literasi kita rendah. Bukan literasi kita rendah, Bang. Jadi saya tuh sering keliling-keliling, Bang, dan Abang dengan mudah kalau keliling Indonesia akan menemukan gairah yang besar di mana-mana orang bikin perpustakaan rakyat, perpustakaan jalanan. Kalau gitu kita diperbaiki tuh penelitian. Nah, karena apa, Bang? Karena perpustakaan umum daerah itu rusak semua, tidak diurus. Kalaupun ada, saya nggak tahu koleksinya kayak apa bukunya. Itu sebabnya ya. Ya, jadi bukan karena kita kurang literasi, tapi akses terhadap literasi itu yang tidak dikerjakan oleh negara. Bayangin nih, Bang, baru kita diserahkan kedaulatan 3 tahun. Soekarno sama Hatta itu mengeluarkan peraturan presiden, Bang, tentang perpustakaan rakyat yang diorientasikan di masa depan akan menjadi universitas rakyat, karena mereka membayangkan di masa depan pendidikan itu akan menjadi kapitalisme yang licik gitu.
Oh, dia udah tahu Soekarno ya? Dia tahu itu, karena itu diorientasikan perpustakaan rakyat itu menjadi universitas rakyat. Dia subsidi kertas, penerbitan itu berkembang luar biasa, dan mereka selalu datang di proyek-proyek buku begitu ya, pameran buku atau apa gitu. Nah, tapi abang bayangkan dari tahun 53 ke hari ini, bagaimana nasib perpustakaan daerah di Indonesia? Jangankan perpustakaan toko buku deh, abang pergi ke kota besar seperti Surabaya, Tegal begitu, ada nggak toko buku yang baik begitu? Atau abang pergi ke kampung saya aja, Ternate gitu, abang misalnya, nggak ada. Nah itu loh bang, akses terhadap buku itu bukan barang murah, itu barang mahal bang. Misalnya kita punya balai pustaka, penerbit paling tua, tapi kerjanya sekarang nggak menyerahkan banyak copyright bukunya kepada orang lain gitu. Jadi dan kerjanya katanya bukan mencetak buku tapi mencetak kertas pemilu. Nah ini kan mencetak kertas pemilu. Iya, itu kan nation dimulai dari aksara bang, ya. Dari literasi. Mayoritas pendiri bangsa kita itu pembaca buku bang. Jadi republik ini didirikan oleh para pembaca buku. Tapi yang mewariskannya itu nggak punya cerita dengan buku. Paling jauh buku rekening bang. Itu yang jadi masalah memang. Kalau dulu toko-toko kita itu tidur sama buku mereka kan. Kawin bang, bukan tidur aja. Tan Malaka kemana-mana melarikan diri nenteng tas, berkoper-koper nenteng buku kan Tan Malaka kan. Ceritanya kan. Jadi memang pada zaman itu luar biasa ya orang-orang yang perlu kita contoh. Bagaimana dia dengan buku sehingga mereka menjadi intelektual, pejuang intelektual ya. Dengan pengalaman yang banyak sehingga mereka bisa pemimpinnya otentik dahulu. Nah sekarang memang susah kita cari begitu. Tapi kan tentu Rizal sebagai tokoh pemikir sejarah kan mesti mulai mengungkap ya bagaimana cara kita untuk membangun kualitas kebudayaan kita agar kita memiliki strategi kebudayaan untuk terutama mengatasi transformasi ekonomi, politik ya sehingga kita sebagai bangsa ini punya roadmap untuk membenahi jalan proklamasi ini yang kata Soekarno jembatan emas. Masih ada nggak jembatan emas itu sebenarnya? Udah dirubuhin berkali-kali tuh. Jadi memang jembatan emasnya dipretelin, jembatannya dirobohin bang. Diambil dan dijualin gitu ya. Nah itulah tantangan kita sebetulnya masih banyak ya. Iya. Dan karena itu memang pentingnya literasi di situ bang, menyambungkan kembali koneksi pikiran kita sebagai anak bangsa dengan alasan kita jadi Indonesia. Nah kan hari ini problemnya itu bang. Orang bisa sekolah tinggi, gelarnya berlapis-lapis, tapi tidak punya koneksi dengan sejarah, asal-usul kebangsaan kita begitu. Itu yang jadi problem menurut saya. Memang kita nggak boleh tercerabut oleh akar sejarah kita, akar kebudayaan kita. Itu yang juga bikin saya alasan membuat publisher bang, bikin penerbit. Tapi yang khusus menerbitkan buku sejarah. Disrupsi revolusi Industri 4 justru anak-anak muda kita, milenial kita banyak nggak kenal sejarah. Ini bahayanya masa depan kita kan. Ada diskoneksi ya sejarah anak-anak milenial sekarang ini. Memang revolusi Industri 4 ini penting bagi perubahan bagi kita ya, terutama dalam rangka teknologi, dalam rangka media komunikasi, pemaparan digital. Tapi kalau ini generasi kita tercerabut akar sejarah, ini jadi apa bangsa kita ke depan ini? Ya itu Bung Karno pernah ngomong bang, akan jadi monyet. Seperti monyet di dalam gelap itu. Dia benar itu? Iya. Oh. Apabila kan orang selalu bilang, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Tapi kalimat belakangnya kan nggak pernah dicatat dilanjutkan bang. Jas merah itu ya? Kalimat belakangnya itu, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Atau kalau kalian meninggalkan sejarah, kalian akan menjadi persis monyet di dalam gelap. Oh, monyet saling cakar. Hah? Saling cakar, saling teriak. Oh, karena monyetnya nggak kelihatan dalam gelap, jadi saling cakar nggak keruan. Oh, itu di buku mana kau baca, Jala? Kau ini lengkap betul bacaannya.
Itu dikutip Bang, dibikinin sajak sama Sitor Situmorang. Nah saya bikin. Oh, lu kan nulis punya Situmorang ya? Iya. Iya. Menarik sekali tuh kalau kita dalami lagi cerita seperti itu, Jal ya. Iya. Dan tentu tidak akan habis-habis kita cerita soal sejarah ini. Tapi memang sejarah memang penting ya. Dalam setiap sejarah panjang itu pasti ada segmen-segmen fragmentasi yang perlu kita elaborasi agar kita bisa memetik pelajaran sejarah itu untuk kita refleksikan, kita pelajari, evaluasi bahkan ya, supaya kita tetap di jalan yang tepat dalam merumuskan masa depan. Nah, Jal, kita nggak lama lagi akan selesai diskusi kita, karena tadi diceritakan soal nilai kita, keteladanan kita ini ya, literasi kita. Tadi Rizal ngomong kan sebetulnya bukan literasi kita yang rendah ya, tapi infrastruktur perpustakaan kita nggak ada kan. Bukankah itu juga menyebabkan itu kita nggak ada literasi? Ya, bukan hanya infrastruktur perpustakaan Bang, infrastruktur intelektual kita itu kan parah, lembaga penelitian, penerbitan, jurnal-jurnal begitu, itu kan rusak semua. Ya itu. Jadi, kan bangsa. Ya ini kan innernya Bang, yang kita hilangkan itu ruang dalamnya. Jadi kita sibuk membangun badannya, jiwanya enggak Bang, itu problem besarnya. Pesannya itu kan jelas, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bangun badannya lagu. Jiwanya itu harus dibangun. Nah itu yang membuat kemudian bangsa kita itu hari ini kayak zombie Bang, makan terus greedy, rakus, tapi jiwanya dan otaknya mengerdil. Jadi zombie gitu. Itu problem besarnya menurut saya. Karena ruang dalamnya itu tidak diurus. Jadi ini mungkin zombie ini karena membuat banyak orang kita serakah ini ya, numpul kekayaan. Iya, greedy. Makanya Pak Taufik Abdullah bilang rejim greedy, dia bilang. Rejim greedy ya. Hutan dibabat, tambang dihabisin untuk kepentingan sendiri, merusak lingkungan. Ini yang memang, makanya kita harus meletakkan dasar nilai lagi ya. Pemahaman kita soal standar etik, bagaimana kita menjadi manusia Indonesia itu. Untuk menjadi manusia Indonesia harus mengenal sejarah. Jal, sedikit lagi kira-kira 10 menit. Gimana kita supaya bisa mengenal sejarah yang komprehensif untuk anak-anak milenial, untuk saya, untuk semua masyarakat Indonesia. Supaya kita semua kembali belajar sejarah. Saya pikir sih yang pertama Bang ya, bukannya tidak ada gairah kita, terutama para milenial Bang, curiosity-nya atau keingintahuannya terhadap sejarah. Kalau kita buka sosial media, itu tinggi sekali antusiasme mereka kepada isu-isu sejarah. Itu besar sekali. Bagaimana perayaan di sosial media terhadap hari-hari besar kita, itu selalu hadir sejarah di situ Bang. Itu kemudian berimplikasi pada tumbuhnya di kota-kota komunitas-komunitas sejarah, dari mulai komunitas yang bergerak untuk penyelamatan situs-situs sejarah sampai komunitas yang penuh historiografi atau penulisan sejarah lokal. Karena nggak mungkin ada sejarah nasional tanpa sejarah lokal. Nanti suara, kan sejarah itu kayak album keluarga ya Bang. Kalau misalnya orang Kudus nggak ngelihat dirinya di dalam potret Indonesia, ya berarti Kudus nggak ada gitu. Ya. Atau Abang misalnya nggak lihat daerah Abang gitu di dalam potret Indonesia, wah berarti saya nggak dianggap orang Indonesia. Iya. Nah, betul. Itu tumbuh Bang hari ini Bang, kuat sekali begitu menurut saya. Jadi era digital itu justru memungkinkan mereka itu tampil di timeline nasional itu, sejarah lokal itu, dan peran-peran para sejarawan lokal itu memainkan peranan mereka itu. Jadi menurut saya gairah untuk pulang ke rumah sejarah itu besar, dan itu tidak dilakukan dengan dukungan pemerintah, publik yang melakukan. Oh, itu apa namanya? Muncul dari kesadaran komunitas ya? Iya, dari kesadaran publik. Bukan itu kan pemerintah. Yang saya bilang Bang, bukan, itu kan tercermin dalam munculnya perpustakaan-perpustakaan jalanan yang justru dirazia. Oh, dirazia. Malah kalau Abang googling dengan mudah akan ketemu itu. Perpustakaan jalanan A dirazia begitu karena dia akan mengedarkan buku-buku kiri misalnya begitu.
Buku kiri itu Nah, apa ya? ya buku-buku yang dianggap terlarang begitu. Semasa Yang zaman sekarang. kalau kita Zaman baca begitu, kita akan ketawa begitu. Nih buku kirinya di mana ini? itu Ini tuh buku zaman sekarang sejarah kok yang masih dulu mereka ngarang-ngarang buku baca. kayak gitu ya zaman sekarang Iya, kan. itu loh Bang. Sekarang kan Jadi apalagi jam infrastruktur kita itu masih old state Bang. Yang baru society-nya aja. Infrastruktur negaranya itu infrastruktur ya, purba. ya, ya. Nah, jadi itu problemnya itu Bang. Jadi kalau ini acara penutup saya bilang ya. Ya tentu kan ini kan kita Harus kita untuk menyumbangkan pemikiran kita ya, untuk iya, menginspirasi kepada seluruh pemirsa bahwa 76 tahun ini kan harus memberi arti. Salah satunya kita harus memperkuat literasi, itu penting. Karena iya, dengan literasi inilah kita bisa mengangkat harkat martabat bangsa kita ya. Seperti iya, juga dunia-dunia maju itu kan karena kemajuan literasi ya. Dalam penelitian UNESCO itu kalau saya tidak salah nanti bisa dikoreksi ya siapa saja. Orang-orang Barat dan Amerika itu membaca buku rata-rata sehari 5 sampai 8 jam untuk memperkuat literasi mereka ya, di apa sains, apa pemikiran atau sejarah. Tapi berbeda dengan penelitian Asosiasi Jasa Internet Indonesia. Anak Indonesia itu katanya membacanya 35 menit sampai 59 menit satu hari. Celakanya katanya 8 jam membuka internet, chatting-chatting itu. Ini kan apa ya? Jauh betul kita dengan peradaban negara maju gitu. Ini kan mesti kita perbaiki, mesti ada kampanye gitu. Mesti media sosial harus kita Najal, Rizal ini kan masih muda sekali sebagai tokoh sejarah. Gimana memanfaatkan media sosial ini untuk membangun literasi sejarah? Tadi kan dengan sejarah kita bisa mengenali siapa kita. iya. Ya sebenarnya saya melakukan itu sejak tahun 98 Bang. Jadi saya membuat publisher, membuat penerbit ya. Yang khusus yang saya bayangkan, saya akan menerbitkan buku-buku yang bisa mereka olah untuk menyambut era digital. Memindahkannya, teks-teks ini ke dalam medium-medium format-format digital. Konten ya. Ya. Nah, persoalan besarnya ini kan harus kerja berjejaring, Bang. Ya, nah infrastruktur berjejaring inilah yang menurut saya akan menjadi apa masa depan kita, bagaimana kita memahami sejarah kita. Nah, ini yang menurut saya ironisnya belum dipikirkan oleh pemerintah, bagaimana memanfaatkan konten-konten ini dan memindahkannya, memanfaatkan konten-konten dari buku yang klasik begitu ya. Ya, ke dalam media digital. Dan kemudian menginterpretasikan ulang sesuai zeitgeist jiwa zaman hari ini dan tantangan zaman hari ini, misalnya pluralisme begitu. Kita harus baca itu sejarah pluralisme di dalam teks kebangsaan kita dengan tokoh-tokohnya. Terus apa hidup sederhana begitu. Kita kan punya banyak contoh kayak Sultan kayak Agus Salim, Nasir, atau Natsir atau Prawoto yang sarungnya sampai bolong-bolong, banyak kena kretek begitu ya. Nah, itu kan tokoh-tokoh yang inspiratif gitu ya Bang ya. Dan kita punya banyak, dan bagaimana memindahkan ini ke medium-medium untuk konten digital. Kan ini harus ada mesin gitu ya, mesin besar yang Abang bilang mungkin strategi kebudayaan begitu untuk menumbuhkan ruang dalam kita gitu, menstimulus ruang dalam kita supaya hidup lagi, tumbuh lagi gitu. Dengan memanfaatkan medium digital yang menurut saya kalau yang tua nggak bisa diharapin, yang main yang digital ya milenialnya, generasi barunya. Dan ini yang menurut saya harus disasar ya. Ya, harus diberi pemahaman bahwa kemarin ada orang yang saya kagumi begitu ya di sebuah Instagramnya mengutip Soren Kierkegaard itu yang bilang hidup memang dijalani ke depan tapi dipahami ke belakang. Nah, tugas kita hari ini itu, Bang. Bagaimana kita itu memindahkan konten-konten untuk membuat pemahaman bahwa memang hidup dijalani ke depan, tapi dipahami ke belakang. Tanpa itu karena di belakang itulah gudang nilai. Ya, maka itu kalau nilai inilah yang harus kita pindahkan. Iya. Oke, dan terakhir ya. Ini terakhir.
Berapa jam Rizal membaca sehari ya? Ya saya kerjanya di publisher Bang, jadi kerjanya setiap hari baca naskah. Makanya aku bayangkan kamu tuh membaca bisa 12 jam sehari, 12 jam. Enggak juga Jadi, Bang, saya berkebun wajar kalau gila. kalau Rizal menjadi orang yang berbudaya, yang kayak orang maju di negara-negara maju. Karena memang syaratnya begitu. Nah, kita mesti membangun budaya itu, budaya membaca ya. Minimal 5 jam sampai 8 jam sehari agar kita bisa mengisi koneksi kita dengan hal-hal positif, dengan ilmu, dengan sains, dengan memperkuat pemikiran. Hanya itu saya pikir kita akan lebih maju memahami sejarah, memahami siapa kita.